Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sulastri, saat ini mengajar di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bidang studi biologi. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor PPG 2015 021 48787 dan nomor induk mahasiswa 2237 0522 0050. Assalamualaikum. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Satu orang yang tidak masuk. Nah, Ibu mau nanya nih, kemarin ada beberapa siswa yang izin dispensasi ya. Jadi Bu mau tanya hasilnya. Oke, pertama Humaydi. Oke, Humaydi gimana hasil dispensasi kemarin, ikut lomba apa Humaydi? Ikut lomba Tangerang Junior League. Jadi alhamdulillah itu selama saya proses 4 bulan itu banyak dispen dan hasilnya ya alhamdulillah cukup memuaskan. Alhamdulillah. Juga. Juara berapa Medi? Juara 1. Juara 1, tepuk tangan buat temannya. Luar biasa ya. Oke, Medi sudah berhasil dengan bolanya. Terus Ibu dengar juga nih, ada satu juga nih atlet kita. Jadi kelas kita tuh kayak banyak atletnya ya. Yeah. Luar biasa. Adel, gimana Adel? Alhamdulillah Bu, kemarin saya ikut event komisariat dan Satprimo PKT. Dan kemarin hasil memuaskan bagi saya. Memuaskan. Juara berapa nih Adel? Kebetulan juara 2. Juara 2, alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya gini, kita mengikuti lomba mau menang atau tidak menang, yang penting pengalaman satu dapat. Ya nggak? Ya, dengan pengalaman itu nanti insya Allah akan membangun diri kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Masalah menang atau kalah itu serahkan sama yang di atas. Yang penting kita sudah berusaha. Oke, gitu ya. Terima kasih nih anak-anak Ibu sudah berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Oke, kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum mulai kita mau nyanyi dulu nih, ya. Biar jiwa nasionalisme kalian ini terpatri ya, tumbuh dalam diri kalian. Oke, boleh berdiri dulu silahkan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Kita lihat ya. Masih ingat dengan pelajaran kelas 11? Masih? Masih. Alhamdulillah. Jangan dilupain ya. Pelajaran yang sudah dipelajari jangan dilupakan. Kita waktu kelas 11 semester 1 kita belajar mengenai sel. Ya, kemudian setelah sel kita belajar mengenai jaringan. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab pengertian sel? Ya, silakan. Boleh berdiri? Iya. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Oke, sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Betul atau betul? Betul. Apa kaitannya dengan pelajaran hari ini?
Jadi kita akan berlanjut nih. Sel atau jaringan ini mengalami yang namanya apa nih? Pembelahan sel. Ya, tumbuh menjadi besar. Setelah besar jadi apa ya? Nanti kita lanjut lagi materinya ya. Kita materi hari ini yaitu bab pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Sebelum ke gambar yang ada di PowerPoint. Pertanyaannya sekarang gini. Kan sepanjang perjalanan kamu dari rumah ke sekolah kan pasti ngeliat-ngeliat dong. Ya kan, lihat kanan, lihat kiri gitu ya. Ibu mau nanya nih, yang rumahnya paling jauh tahu Ibu Destra nih di sini. Oh, Destra ya, rumahnya paling jauh. Destra, sepanjang jalan kamu dari rumah ke sekolah apa yang kamu temui? Lihat-lihat tanaman. Oh iya, terus tanaman besar, tanaman kecil, kemudian tanaman berbunga. Tanaman berbuah banyak tuh ya, sepanjang jalan ya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang penting nggak sih ada tumbuhan di sepanjang jalan? Penting. Penting. Ada yang tahu pentingnya apa? Jadi banyak oksigen, pintar ya. Jadi si tumbuhan ini selain menghasilkan oksigen, kemudian otomatis kalau dia menghasilkan oksigen berarti dia apa nih? Menetralkan pencemaran udara ya. Terus udah gitu dia memberikan kesejukan buat kita semua, ya nggak sih? Iya, rindang. Jadi banyak sekali manfaat pohon atau tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, gambar apa ya ini? Gambar apa ya ini? Kira-kira Eva, mana nih Eva nih? Oke nih, coba Eva. Apa nih gambar apa nih Eva? Proses pertumbuhan pada tanaman kecambah. Proses pertumbuhan pada tanaman kecambah. Oke, jadi ini adalah proses awal atau pertumbuhan pada tanaman ya. Istilahnya dikenal dengan perkecambahan ya. Jadi semua jenis tanaman kalau ditumbuhkan nanti bisa mengalami proses perkecambahan. Oke. Nah, sebelum kita belajar mau memberikan motivasi untuk hari ini. Motivasinya adalah berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Boleh dibaca bersama-sama? Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Iya, kalian orang yang positif thinking? Positif. Alhamdulillah ya. Enggak, oke mulai sekarang ya. Mulai sekarang harus jadi pribadi atau manusia yang positif thinking. Kenapa? Karena kalau positif thinking auranya selalu positif, iya nggak sih? Iya, kalau auranya positif apa yang terjadi? Jiwa atau rasa semangat dalam kehidupan kita tuh tumbuh gitu loh. Auranya tuh positif ya. Kalau dalam Islam juga kan ya, kalau kita berpikiran positif insya Allah akan yang terjadi adalah positif. Tapi kalau kamu berpikiran negatif apa yang terjadi? Auranya negatif ya. Setiap perkataan adalah doa. Jadi selalulah berkata yang baik, semoga menjadi doa biar diijabah sama Allah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita mau lihat tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Melalui kegiatan literasi e-modul, pertumbuhan dan perkembangan, peserta didik dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan sesuai masalah kontekstual dengan lengkap dan cermat serta teliti. Yang kedua, melalui penayangan PowerPoint pertumbuhan dan perkembangan, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara lengkap dengan cermat dan teliti. Oke, nah jadi penting tuh ya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu mau pakai apa sih dalam proses pembelajaran kali ini? Nah, metode yang Ibu gunakan adalah PBL. Ya, PBL itu apa? PBL itu problem based learning. Harus paham nih apa yang mau kalian lakukan. Satu, Ibu akan mengorientasi kalian terhadap suatu masalah. Jadi masalahnya Ibu timbulkan, nanti kalian orientasi apa sih masalah yang timbul, ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ini sudah ya, jadi sudah per kelompok nanti kalian untuk pengamatan dan diskusi. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, itu ya yang akan kita laksanakan hari ini. Insya Allah tercapai ya. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen tahu nih pengetahuan kawal kalian. Jadi Ibu akan pretest. Boleh diambil handphonenya masing-masing. Kalian scan QR code yang di depan. Kemudian kalian kerjakan sekarang.
Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah ya? Sudah 10 menit. Oke. Nanti langsung masuk ya ke Ibu nih hasil pretestnya. Tadi pretest ini adalah e-modul. Ya, modulnya boleh kalian scan juga. Silakan. Kita lihat lagi di sini, kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita masuk kegiatan inti. Jadi boleh dilihat gambar di depan? Jelas tidak ya? Jelas ya. Oke. Tanggal 2 Januari 2013, Ibu Evi Sulastri telah melahirkan bayi perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 48 cm. Ya. Di klinik bersalin Rani. Bayi tersebut diberi nama Ayla. Ya. Kemudian Ayla kini telah berusia 10 tahun dengan berat 39 kg dan tinggi badan 142 cm. Saat kelak usia Ayla 17 tahun, apakah berat badan dan tinggi badan Ayla bertambah? Bertambah nggak? Bertambah. Apakah Ayla akan memiliki perubahan fisik seperti anak remaja menuju dewasa pada umumnya? Iya. Nah ini ya pertanyaan ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi pada materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kita akan belajar satu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. 2. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu semua. Ya, ini adalah konsep hari ini ya, masalah yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai bekerja, Ibu mau ice breaking dulu nih. Pernah dengar tepuk biologi? Belum nih Ibu ajarin ya. Jadi kalau kata Ibu, tepuk biologi, prok prok prok. B, prok prok prok, O, prok prok prok, L, prok prok prok, apa lagi? O, prok prok prok, G, I, biologi. Nanti Ibu bilang biologi, kalian bilang menyenangkan. B, O, L, O, G, I, kita lanjut. Nah ini dia. Jadi hari ini kalian akan melakukan pengamatan terhadap tanaman yang kalian tanam di rumah. Udah Ibu kasih tugasnya ya? Sudah? Oke, tanamannya boleh diambil. Kalian bawa tanaman yang di tempat terang dulu, boleh diambil, silakan. Yang kalian tanam dari rumah akan melakukan pengamatan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita mulai, Ibu pengen kalian buat nama kelompok ya sesuai hati kalian. Ibu pengennya hari ini jiwa nasionalismenya memuncak ya. Jadi kalian coba tulis nama kelompoknya adalah nama kota yang ada di Indonesia. Kalian tulis pengamatan atau praktikum yang kita lakukan hari ini ya, yaitu pengamatan mengenai pertumbuhan pada tanaman. Oke, ini silakan. Kelompok, oh ya dari Bandung kita ke Jakarta ya. Enak banget ya, dari Jakarta kita ke Surabaya. Ada oleh apa-apa nih Surabaya nih ya. Lanjut kita ke Malang. Oke, Malang. Kemana? Waduh. Kita ke Bali ya. Oh, hari ini pusingnya kemana-mana soalnya. Terus kita ke Yogyakarta. Lanjut kita ke Bogor. Dan terakhir balik lagi ke Tangerang. Ya, kota kita tercinta. Gimana hasil pengamatannya? Baik, oke. Wah, pakai tempatnya beda ya? Ya, luar biasa. Oh, yang besar iya. Di tempat terang yang mana? Iya, di tempat gelap. Oke. Ditaruh di mana di tempat gelapnya? Di kardus Ibu. Di dalam kardus, terus di dalam lemari gitu? Di bawah meja. Oh, di bawah meja. Oke. Oke, selamat bekerja. Ada pertanyaan?
Nggak ada ibu. Nggak ada. Oke, silakan lanjut ya. Lanjut kita ke Bali. Silakan. Ada pertanyaan? Aman. Oke, aman. Oke, aman ya. Kita ke Yogyakarta. Wih, beda ya antara tempat gelap dengan tempat terang. Oke, kalian boleh diskusikan ya. Kalian isi di LKPD-nya. Ya. Kemudian ini kelompoknya Alpin. Waduh, Alpin sedang mengamati tumbuhan ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Bogor? Nggak ada, lancar ya? Alhamdulillah. Kita akan presentasi data hasil pengamatan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dari LKPD-nya. Nah, untuk presentasi data hasil pengamatan, ini kan LKPD-nya banyak ya. Jadi nanti nggak semua satu kelompok menjelaskan semua, tidak. Tapi kita bagi-bagi ya masalahnya. Nanti kalau ada yang pertanyaan, perlu didiskusikan. Kalian boleh bertanya langsung ya. Oke ya. Untuk masalah pertama. Nah, masalah pertama Ibu mau ke Bogor dulu nih. Ke Bogor. Ada apa di Bogor ya? Ada apa? Ada Talas Bogor katanya ya. Oke Bogor, Ibu pengen kalian presentasikan untuk masalah pertama. Boleh silakan Sopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian dari kelompok Bogor, ingin mempresentasikan kesimpulan dari masalah pertama. Oke silakan. Suaranya bisa lebih besar lagi. Oke. Apakah berat badan dan tinggi badan Ayla bertambah? Ya, bertambah. Berat badan Alia dan tinggi badannya akan bertambah. Dan Oke. apabila Alia akan memiliki perubahan fisik seperti anak remaja menuju dewasa pada umumnya, ya Alia akan mengalami perubahan fisik. Berdasarkan jawaban yang telah kamu uraikan sebelumnya, jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Karena Ayla akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan karena pertambahan ukuran sel tempat jumlah sel. Oke, kita lihat nih untuk masalah pertama. Apakah berat badan dan tinggi badan Ayla akan bertambah? Kata kelompok Bogor, iya. Ada yang beda jawabannya? Tidak ya? Sama ya, berarti ketika Ayla 10 tahun, nanti sama nggak dengan Ayla 17 tahun? Tidak, akan berbeda. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah Ayla akan memiliki perubahan fisik seperti remaja pada umumnya? Iya. Iya. Ada yang jawabannya tidak? Nggak ada. Oke, lanjut. Terus, berdasarkan jawaban yang telah kamu uraikan sebelumnya, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tadi kata kelompok Bogor, karena Ayla mengalami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Betul atau tidak? Betul. Oke, terima kasih Sopian sudah menjelaskan. Tepuk tangan buat kelompok Bogor. Oke, lanjut ya. Tadi masalah 1, sekarang kita ke masalah kedua. Nah, untuk masalah kedua Ibu mau kelompok Jakarta? Boleh, silakan kelompok Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelompok Jakarta, ingin mempresentasikan untuk masalah kedua. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tuliskan perbedaan keduanya. Epiolisasi, daun menguning, daun kecil-kecil dan hipis, sedangkan untuk normal daunnya hijau. Epiolisasi, batang panjang, batang kurus. Sedangkan untuk yang normal batangnya pendek. Yang kedua, epiolisasi. Yang ketiga, etiolasi. Yang ketiga, tanaman tidak kokoh, akar kurang lebat. Sedangkan untuk normal, tanaman kokoh atau kuat akar dan lebat. Oke. Analisisnya, 1. Apakah yang dimaksud dengan etiolasi? Etiolasi. Pertumbuhan yang cepat akibat tidak adanya cahaya atau kurangnya cahaya. Yang kedua, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Karena terdapat auksin yang bekerja mempengaruhi atau mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas atau disebut dengan batang dan akar. Dan sifat
Auksin ini tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat yang gelap. Oke, terima kasih untuk Manda. Tepuk tangan buat kelompok Jakarta. Ya, kelompok Jakarta tadi sudah mendeskripsikan atau sudah menjelaskan hasil pembahasan ya. Sekarang Ibu mau nanya nih, ada yang mau nanya nggak dengan kelompok Jakarta? Oh, Arya, silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ke kelompok Jakarta. Berapa lama kelompok Jakarta melakukan perkecambahan? Bisa tolong jelaskan? Kami menanam sejak Senin tanggal 5 Juni. Yang tempat terang kami letakkan di jendela yang terkena sinar matahari, sedangkan yang tempat gelap diletakkan di dalam kardus di bawah meja. Ini hasilnya. Oke, boleh dilihat hasilnya teman-teman ya. Antara yang tempat gelap dengan yang tempat terang. Oke, sudah jelas Arya? Sudah, alhamdulillah. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oh iya, Moreno, boleh, silahkan. Tadi kelompok Jakarta menjelaskan mengenai data tumbuhan yang mengalami etiolasi. Yang mengalami etiolasi. Terus? Saya, mengapa etiolasi menyebabkan tumbuhan menjadi seperti itu? Oh iya, jadi pertanyaannya Moreno, kenapa sih etiolasi menyebabkan tumbuhan seperti ini gitu ya, dengan ciri-ciri atau karakteristik yang tadi disebutkan oleh Manda. Siapa nih yang mau menjelaskan? Silakan. Wisnu, oke. Boleh ngadep ke sini nggak apa-apa, nanti Moreno juga dengar. Nah, Bagas boleh mundur sedikit. Karena terjadi proses kemanjangan sel akibat produksi auksin sehingga produksi auksin yang terus-menerus sehingga produksi auksin terhambat oleh cahaya. Oke ya, jadi karena ada hormon auksin ya, boleh hormon auksin ini kalau tidak ada cahaya dia tuh semakin banyak sehingga memanjangkan tanamannya seperti itu ya. Nah, Ibu akan menguatkan konsep kembali nih. Jadi sebenarnya selain hormon auksin ada lagi ya. Jadi cahaya itu berdampak besar bagi perkembangan atau pertumbuhan dari suatu tanaman. Ya, berdampak besar selain fotosintesis. Kalau kalian kan sering ya mendengar kata fotosintesis gitu ya. Ya, tapi ternyata selain fotosintesis ada lagi istilah yaitu fotomorfogenesis. Jadi nanti si cahaya ini memiliki dampak yang luar biasa selain fotosintesis, yaitu apa? Memberi bentuk pada tumbuhan. Ya, yaitu perkembangan struktur atau morfogenesis. Nah, morfogenesis itu nanti dibedakan dua. Ada fotomorfogenesis dan ada skotomorfogenesis. Ya. Kalau fotomorfogenesis berarti ada cahaya ya, foto ya. Berarti selama perkecambahannya itu terkena oleh cahaya. Ya. Jadi biar tumbuhan ini memiliki dampak pertumbuhan yang hebat, berarti cahayanya harus diserap oleh tumbuhan. Ya. Atau kalau paling menonjol mau kalian lihat adalah ketika pertama kali bibit atau biji itu berkecambah dari dalam tanah, kemudian keluar, terus terkena cahaya untuk pertama kali. Nah itu ya, dampak paling menonjol itu di situ kelihatan. Faktor dari cahaya mempengaruhi bentuk suatu tumbuhan. Sedangkan skotomorfogenesis itu apa? Ini. Skotomorfogenesis adalah istilah lain dari etiolasi. Apa itu? Proses perkecambahan yang terjadi karena tidak ada cahaya in the ground gitu ya. Jadi tanpa ada cahaya selama berkecambah terus menerus. Ya, apa yang terjadi kalau nggak ada cahaya ini? Batangnya gimana nih? Batangnya panjang ya, putih. Daunnya bagaimana? Daunnya kuning ya, daunnya kuning. Terus kokoh tidak? Tidak. Berarti ini terjadi kenapa? Karena kandungan klorofilnya yang menurun. Ekspresi gen untuk fotosintesis juga menurun. Kenapa menurun? Satu ya, tadi karena hormon. Yang kedua karena enzim. Jadi ada enzim yang namanya enzim NADPH, proklorifil oksireduktase atau kita nyebutnya POR ya. Enzim ini tergantung oleh cahaya. Kalau cahayanya nggak ada berarti dia terganggu. Kalau dia terganggu apa yang terjadi ini? Karakteristiknya tumbuhannya jadi seperti
ini. Paham? Paham. Alhamdulillah. Sudah sampai masalah ke-1, ke-2 sudah selesai ya. Kita lanjut ke masalah ke-3. Buatkan dulu ya. Oke, aku coba ini saya akan mengulas tentang kenapa proposal kita itu hijau-hijau. Jadi nggak masalah kalau cuma sampai jam 1 itu masih bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu layar. Nah ini. Lanjut lagi kita ke masalah selanjutnya, yaitu kelompok mana ya yang mau Ibu tanya? Kelompok Surabaya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makwa dari kelompok Surabaya ingin menjelaskan tentang sayuran layu dan bening. Layu adalah salah satu masalah paling umum yang biasa kita temuin di masalah tumbuhan perhiasan atau tanaman hias. Mungkin selama ini kita hanya mengira bahwa penyebab tanaman layu adalah kekurangan air. Padahal sebenarnya ada banyak penyebab yang mungkin kita tidak tahu. Salah satu bagaimana hal tersebut terjadi karena tanaman kekurangan air. Yang kedua, daun muda layu. Habis itu selanjutnya banyak layu makanan dan tanaman yang akan mati. Karena layu, tanaman dan tumbuhan akan mati. Terus selanjutnya sayuran menguning yang dari saya tadi pengamatan dari video yang dikasih. Video yang barusan ya? Berarti sayuran menguning tersebut terjadi karena yang pertama tanaman kekurangan sinar matahari atau kurangnya kualitas, yang kedua kekurangannya nutrisi, yang ketiga pH bermasalah. Selanjutnya untuk faktor eksternal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ya sama-sama. Lanjut kita ke faktor eksternal boleh? Harlan yang baca, oke silahkan. Saya akan menyimpulkan faktor eksternalnya. Yang pertama itu ada kelembapan. Kelembapan itu mengurangi penguapan. Yang kedua itu ada suhu. Suhu itu berpengaruh terhadap fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Yang ketiga itu ada udara. Udara itu diperlukan oleh tumbuhan untuk bernapas. Yang keempat itu ada tanah. Tanah itu tempat persediaan udara bagi pernapasan akar tanaman dan kehidupan mikroorganisme. Yang kelima itu ada nutrisi. Nutrisi itu berperan untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Yang keenam itu ada air. Air itu perannya pada proses penyerapan unsur hara oleh sel-sel rambut akar dari dalam tanah. Oke, tepuk tangan buat kelompok Surabaya. Nah, kita lanjut nih, kelompok mana lagi ya yang Ibu tunjuk? Oke, Ibu mau ke Malang. Oke, Malang, ayo jelaskan masalah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Malang. Ini saya akan menjelaskan gen dan hormon. Gen adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan oleh ibu kepada anaknya, sedangkan hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang berfungsi di dalam tubuh manusia. Oke, jadi faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan satu adalah gen, yang kedua adalah hormon. Oke, sama? Sama. Oke. Setelah diskusi dari masalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Ibu mau nanya nih, kesimpulan dari diskusi kita apa ya? Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Oh, Claudia, silakan Claudia. Suaranya yang lantang ya Claudia, biar teman-temannya semuanya mendengarkan. Silakan. Oke, kesimpulannya adalah terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada berapa faktor? Dua. Terus? Yang pertama faktor internal. Faktor internal. Yaitu adalah hormon dan gen. Oke, ada hormon dan ada gen. Kemudian? Terus yang kedua faktor eksternalnya yaitu meliputi cahaya, suhu, kelembapan, oksigen, dan nutrisi. Oke, pintar. Terima kasih Claudia. Oke, ya.
Sudah selesai nih, LKPD-nya sudah dikerjakan, datanya sudah dipresentasikan. Untuk LKPD yang masih kurang tepat tadi ya, kalian boleh perbaiki ya dari hasil diskusi tadi. Mungkin jawabannya masih kurang tepat Bu, kami perbaiki, boleh silahkan. Setelah diskusi kita akan mau lihat nih hasil akhir dari pemahaman kalian selama proses pembelajaran. Apakah ada peningkatan setelah belajar dengan awal tadi ya? Kita akan melakukan post test. Siapkan HP-nya, kalian scan lagi yang ada di depan. Nah, Ibu mau kasih penghargaan buat kelompok terbaik ya. Yang dari awal sampai akhir tuh luar biasa konsentrasinya ya. Mengerjakannya, kemudian presentasinya ya. Hasilnya itu luar biasa ya. Ibu sudah nilai nih, sudah ada catatannya di Ibu ya. Jadi siap-siap ya, ada sedikit hadiah dari Ibu. Jangan dilihat dari hadiahnya, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Ya enggak? Iya. Oke, mana ya hadiahnya? Hadiahnya mana ya? Oke, mana ya? Nanti kalian bagi-bagi satu kelompok ya. Oke, tadi Ibu memperhatikan beberapa kelompok yang luar biasa ya. Dan pilihannya adalah pada kelompok. Oke, yang lain yang nggak dapat jangan kecewa ya. Lain kali harus lebih baik lagi. Kelompok Jakarta. Oke, silakan. Nanti dibagi-bagi ya teman satu kelompoknya. Oke, tepuk tangan buat kelompok Jakarta. Pelajarannya sangat-sangat amat menyenangkan. Oh iya, jadi kalian paham ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu mengharapkan kalian jadi berusaha menanam tanaman di rumah. Ya, mencoba melestarikan lingkungan, menghijaukan rumah kalian. Jangan muluk-muluk di sekolah ya, di rumah dulu, di sekitar rumah kalian. Kalau rumah kalian sudah hijau, nanti ajak tetangga sebelah. Ajak lagi temannya, ntar lama-lama bumi kita jadi tambah hijau ya. Jadi semoga berkelanjutan. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Kalian sudah belajar dengan sangat baik. Semoga pemahaman kalian memberi manfaat buat kita semua, buat kehidupan kita semua. Baik ya. Ibu akhiri hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga manfaat atau ilmunya menjadi barokah buat kita semua. Silakan ketua pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biologi. Oke, tepuk tangan.